Kita masuk ke materi tentang, bentar, saya show. Kita masuk ke materi tentang gradien, divergensi, dan curl. Nah, namun sebelum kita membahas tentang gradien, divergensi, dan curl, kita akan melakukan kilas balik dulu. Kilas balik apa maksudnya? Kita akan coba mengingat-ingat kembali materi tentang turunan fungsi aljabar, di mana pengetahuan atau pemahaman kalian tentang turunan dan integral ini sangat dibutuhkan dalam pembahasan materi hari ini. Kalau misalnya turunan dan integralnya saja belum lancar atau bahkan belum paham, maka kalian akan sulit untuk mengerjakan materi selanjutnya atau memahami materi selanjutnya tentang gradien, curl, dan divergensi. Nah, secara umum, fungsi turunan ini dapat dinyatakan ya secara matematis itu dalam persamaan f aksen x. Aksen ini menyatakan bahwa si fungsinya itu sudah diturunkan ya, sudah mengalami proses penurunan. Akan sama dengan limit dari h sampai 0 untuk fungsi x plus h dikurangi fungsi h dibagi h. Nah, penulisan notasi turunan matematika itu secara umum dibagi menjadi 3 macam. Ada macam-macam, yang membedakan hanya pola penulisannya saja ya. Untuk notasi Lagrange, dia menulisnya dalam bentuk Y aksen sama dengan F aksen X. Sedangkan notasi pada Leibniz itu sama dengan DY per DX sama dengan DFX dibagi DX. Per DX ya maksudnya, bukan dibagi. Kemudian kalau notasi Euler itu dxy sama dengan dx dari fungsi fx. Namun dalam kelas kita hari ini untuk notasi penulisannya yang sering digunakan yaitu menggunakan notasi Leibniz. Akan kita lebih banyak menggunakan perpaduan antara notasi Leibniz dan Lagrange. Itu yang sering kita gunakan, yang akan sering kita gunakan ke depannya ya dalam pertemuan selanjutnya. Pertemuan hari ini ataupun selanjutnya. Jadi harap dipahami kalau ketika kalian melihat persamaannya dalam bentuk seperti ini, 3 macam seperti ini, berarti persamaannya itu akan atau telah mengalami proses penurunan fungsi. Nah, kemudian kita lihat turunan dasar. Fx akan menjadi f aksen x sama dengan 0. Jika fx, fungsi fx ini sama dengan x, maka turunannya akan sama dengan 1. Nah, aturan pangkat berlaku jika fx sama dengan x pangkat n. Ini merupakan rumus dasar bagaimana cara menurunkan suatu persamaan. Nah, kita lihat, jika fungsinya fungsi terhadap x, maka yang diturunkan itu hanya fungsi x-nya saja. Kalau ada fungsi y-nya, berarti yang y-nya itu tidak mengalami penurunan, karena di sini yang mengalami perubahan adalah fungsi x-nya saja. Nah, maka fx sama dengan x pangkat n, dan f aksennya akan menjadi pangkatnya diturunkan ke depan menjadi n dikalikan x pangkatnya dikurangi 1. Nah, aturan pelipatan konstanta berlaku jika kfx sama dengan, ini maksudnya bagaimana? Kfx ini maksudnya misalnya seperti 2x jika diturunkan menjadi 2-nya tidak diturunkan tapi fungsi x-nya saja yang diturunkan menjadi sama dengan k dot f aksen x. Seperti contohnya seperti ini ya, misalnya kita lihat contohnya, misal untuk persamaan yang ini sebagai contoh turunan dari ddx dari 5x kuadrat. Maka secara aturan yang diturunkan itu, yang mengalami penurunan itu hanya fungsi x-nya saja. Untuk nilainya tidak, maka menjadi 5 dikali ddx terhadap x kuadrat. Maka hasilnya berapa? Ada yang bisa jawab? Silahkan, ada yang bisa jawab? Halo. Iya, Bu. Ya, jadi hasilnya berapa? Untuk turunan, kalian sudah paham? Misal. Pangkatnya, Budi.
dikedepankan ya Bu? Ya, jadi misalnya seperti ini. Untuk turunan, saya ingin tanya, ddx dari x kuadrat, ini sama dengan berapa? X, Bu. X. Tadi ingat aturan untuk diferensial. Kalau misalnya fx sama dengan x, maka diferensialnya itu atau f aksen x akan sama dengan, ini x pangkat n ya, maka sama dengan n dikali x, n min 1. Ini turunan seperti biasa yang kalian pelajari di kalkulus. Maka kalau misalnya si fungsi fx-nya sama dengan x kuadrat, maka f aksen x-nya berapa? 2x pangkat 1. Ya, 2x pangkat 1 atau 2x. Ini kan kalau aturan penulisannya, ini tuh yang menggunakan, tadi aturan mana ya? Tunggu. Kalian tuh kayaknya bingung kalau dirubah penulisan. Nah, pakai aturan yang Lagrange kan. Kalau misalnya yang biasa digunakan dalam elektromagnetik, biasanya mereka langsung menggunakan notasi Leibniz. Nah, kalau misalnya yang ini tuh Leibniz nih, kalau misalnya yang ini. Nah, notasi ini merupakan notasi Lagrange. Nah, makanya kalian jangan bingung kalau misalnya diketahui soal d dx terhadap x kuadrat, ini sama saja dengan mencari f aksen x dari fungsi x-nya. F aksen dari fungsi x-nya, ini sama saja. Nah, maka ini melakukan penurunan 2x. Sekarang, aturan selanjutnya. Kalau misalnya contohnya seperti ini, d dx, atau misalnya kalau misalnya kalian bingung, fx, fx sama dengan 3x kuadrat. Berapakah f aksen x-nya? 6x. Iya, 6x. Bagaimana caranya? 2 kali 6 x kuadrat pangkat 2 dikurang pangkat 1. Iya, maka ini menjadi 3 ddx x kuadrat. Yang diturunkan hanya fungsi x-nya saja. Nah, maka sama dengan 3 dikali 2 dikali x. Maka hasilnya sama dengan 6x. Sampai sini dapat dipahami? Bu. Ya, oke. Kalau gitu kita lanjut. Sekarang aturan rantai berlaku. Aturan yang kelima ya, aturan rantai berlaku jika f OG terhadap x, ini akan sama dengan f aksen gx dikalikan g aksen x. Nah, selanjutnya ini sebagai contoh, fx sama dengan ax pangkat n. Maka f aksen x-nya akan sama dengan a dikali pangkatnya dikedepankan, dikali n, dikali x, n pangkat min 1. Ini sama seperti yang contoh tadi sudah saya kasih ya. Maka sekarang misalnya, kalau contohnya x pangkat 3 min 2x plus 4, kita coba uraikan ya, pelajari secara perlahan, sedikit demi sedikit. Kalau misalnya tidak paham, atau kalian masih bingung, langsung ngomong ya. Soalnya nanti selanjutnya lebih musingkan lagi. Nah, contohnya x pangkat 3 min 2x tambah 4. Diketahui fx sama dengan x pangkat 3 min 2x tambah 4. Lalu berapakah nilai f aksen x-nya? Nah, bagaimana caranya? Kita uraikan satu persatu ya. Kalau misalnya yang udah lancar, nggak usah diuraikan, langsung aja ditebak jawabannya. Nah, kita uraikan, ini berarti sama dengan d dx terhadap x pangkat 3 min 2x plus 4. Nah, maka ini akan sama dengan d dx terhadap x pangkat 3 dikurangi d dx terhadap 2x ditambah d dx terhadap 4. Sampai sini paham? Paham Bu. Oke. Sekarang untuk yang pertama, d dx x pangkat 3 hasilnya berapa?
3x pangkat 2. 3x pangkat 2. 3x pangkat 2. Selanjutnya, yang ddx 2x. Berapa? 2x, Bu. 2, Bu. 2. Oke, berarti karena ini yang sebelumnya negatif, maka turunkan negatif 2. Sekarang, selanjutnya, yang ddx 4. Berapa hasilnya? 0, Bu. Iya, akan sama 0, Bu, dengan nggak dimasukin. 0 karena ini tidak terdapat variabel x-nya ya di sini. Nah, maka hasilnya 3x kuadrat minus 2. Sampai sini dapat dipahami? Oke. Ya, selanjutnya. Nah, turunan jumlah selisih hasil kali serta hasil bagi fungsi. Ini tentunya kalian harusnya udah paham ya di kalkulus. Untuk penjumlahan, pengurangan, ini sama seperti contoh soal yang tadi. Tinggal kalian pelajari lagi. Nah, dan ini untuk turunan fungsi trigonometri yang harus kalian paham di luar kepala ya. Ini harusnya sudah paham. Untuk ddx dari sin x atau turunan dari sin x, ini sama dengan cos x. Sedangkan turunan dari cos x, ini plus sama dengan min sin x. Nah, kemudian untuk turunan dari tangan X, ini akan sama dengan sekant kuadrat X. Sedangkan turunan dari kotangan X sama dengan minus kosekant kuadrat X. Dan turunan dari sekant X sama dengan sekant X kali tangan X. Dan turunan dari kosekant X ini akan sama dengan negatif kosekant X kotangan X. Sekarang misalnya contohnya seperti ini. Diketahui sebuah fungsi fx ini sama dengan 2 sin X. Maka berapakah f aksen X-nya? Ada yang bisa jawab? F aksen X-nya berapa? Dua cos X. Ya, berarti ini sama dengan 2 dikali ddx sin X. Turunan sin X apa? 2 dikali Cos X. cos X. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya fx sama dengan 5 sekant X. Maka f aksen X-nya berapa? 2 dx. 2 ddx. Ya, maka ini Sek kasih X. 5 ddx terhadap sekant X. Maka sama dengan 5. 5 kosekant X. turunan sekant X itu apa? Sekant X tan X, Bu. Sekant Iya. X tan X. Sekant X kali tangan X. Oke. Maka hasilnya sama dengan 5 sekant X kali tangan X. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Ini adalah merupakan alfabet Yunani yang harus kalian pahami dan hafalkan. Ini merupakan istilah-istilah yang sering digunakan, di mana untuk tanda seperti ini namanya alfa, kemudian ini segitiga ini yang pasti akan sering digunakan. Segitiga atau huruf seperti huruf D, tapi seperti ini namanya delta, kita sebutnya. Kemudian ada theta, epsilon, ini yang sering digunakan juga. Kemudian ada pi, dan kemudian ada pi, ada pi. Bedakan ya, pi sama pi. Ini berbeda. Kalau ini biasanya biasanya menentukan besaran sudut, di mana pi ini sama dengan 180 derajat. Kalau pi ini merupakan besar sudut dari suatu garis yang perpendikular ya biasanya. Kemudian ada juga lambda, ini sering digunakan, dan ada mu atau mu disebutnya. Dan kemudian ini ada omega, omega besar dan omega kecil. Biasanya yang sering digunakan adalah omega kecilnya. Kemudian ada psi, psi ini sering digunakan juga. Jadi biasanya yang sering digunakan tuh alpha, delta, epsilon, theta, lambda, mu, pi, dan pi. Kemudian ada psi dan omega, itu yang harus kalian pahami ya atau hafal. Nah, selanjutnya kenapa sih kita harus mempelajari tentang atau memahami pengoperasian matematis tentang gradien, divergensi, dan kurva. Nah, padahal yang kita pelajari sekarang ini adalah topiknya mata kuliahnya tentang elektromagnetik. Kenapa? Nah, elektromagnetik berarti secara
harusnya kalian sudah bisa menalar. Kita akan mempelajari tentang medan listrik dan medan magnet. Nah, berarti kita akan fokus membahas tentang medan dalam mata kuliah ini. Di mana medan ini terdiri dari dua macam, ada medan skalar dan ada medan vektor. Nah, dalam ilmu fisika, medan ini merupakan kehadiran besaran fisika di setiap titik dalam ruang atau secara lebih umum ruang dan waktu. Nah, kekuatan medan biasanya berubah-ubah dalam suatu wilayah. Maksudnya seperti apa? Nah, ini merupakan besaran fisika yang hadir. Misalnya ini contoh pertama adalah medan magnet dari kutub utara ke kutub selatan. Ada interaksi yang kita dapat lihat secara kasat mata. Kalau misalnya kutub medan magnetnya didekatkan, di mana kutub medannya itu berlawanan arah, maka akan saling tarik-menarik. Nah, itu tuh interaksi yang sebenarnya terjadi tuh bagaimana hingga kita bisa melihat interaksi si medan magnet itu saling tarik-menarik. Nah, ternyata ada interaksi antar magnet yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata oleh kita ya, dan kita hanya dapat membuatnya dalam bentuk imajiner atau jadi imajiner itu secara imajinasi kita dan terbukti keabsahan teorinya. Nah, secara kasat mata si medan magnet ini memiliki yang namanya medan magnet. Nah, ini merupakan besaran fisika yang merepresentasikan besaran yang dimiliki oleh suatu magnet. Nah, medan magnetnya ini memiliki pola atau perilaku, dia akan bergerak dari kutub utara ke kutub selatan, dan kutub selatan ke utara lagi. Nah, seperti ini. Nah, ketika dua buah magnet didekatkan, yang kutubnya berbeda ya, tentunya kita lihat contoh yang ini. Nah, lihat ada interaksi antara medan magnet dari kedua kutub tersebut hingga terjadi tarik-menarik. Nah, ketika secara alamiah magnet itu kan medan magnet itu akan keluar dari kutub utara dan masuk menuju kutub selatan. Secara alamiah hukumnya yang terjadi seperti itu. Nah, maka ketika dua buah magnet didekatkan berbeda kutubnya, panahnya secara alamiah akan terbentuk medan magnet yang akan bergerak dari kutub utara ke kutub selatan. Berbeda halnya ketika kutub yang didekatnya itu berbeda, misalnya utara dengan utara, maka dia akan saling tolak-menolak. Karena secara alamiah medan magnet yang keluar dari kutub utara ini akan mencari kutub selatannya, bukan menuju kutub utara. Maka dia akan menolak seperti ini, dan terjadi tolak-menolak magnetik. Kemudian, medan skalar, jika pada tiap-tiap titik X, Y, Z, nah sekarang yang kita harus bayangkan dalam pikiran kita, medan magnet ini kita tinjau dalam suatu medan koordinat, dalam suatu koordinat, di mana koordinat yang digunakan tentu saja kartesian di sini. Nah, jika pada tiap-tiap titik X, Y, Z dari suatu daerah R dalam ruang dikaitkan sebuah bilangan atau skalar, ini P, X, Y, Z, maka P disebut sebagai fungsi skalar dari kedudukan atau fungsi titik skalar, dan kita mengatakan bahwa sebuah medan skalar telah didefinisikan dalam bentuk R. Nah, jadi untuk menyatakan besaran si medan skalar dari medan magnetik tersebut, kita harus mendefinisikannya dalam suatu persamaan koordinat. Nah, di mana kita dapat mengetahui besaran-besaran fisika lainnya dari operasi divergensi, curl, dan gradien. Jadi divergensi, curl, dan gradien ini memiliki fungsi masing-masing yang berbeda. Nah, secara operasi matematisnya bagaimana kita akan mempelajari selanjutnya dalam pertemuan kali ini ya. Nah, contoh dari medan skalar itu apa saja? Nah, yang pertama ada temperatur pada setiap titik di dalam atau di atas permukaan bumi pada suatu saat tertentu. Di sini merupakan medan skalar. Jadi kalau misalnya temperatur ini merupakan medan skalar, kemudian potensial listrik yang harus kalian ingat dan pahami bahwa potensial listrik ini merupakan medan skalar. Misalnya potensial listrik di sekitar benda bermuatan listrik. Nah, kemudian bagaimana kita cara mendefinisikan medan skalar yang terjadi antara kedua interaksi dari medan listrik ini? Nah, kita biasanya mendefinisikannya secara matematis. Jadi kalau secara teoritis kan kita juga bisa mendefinisikannya, tapi akan sangat sulit untuk menentukan atau memprediksi apa yang terjadi selanjutnya, gejala alam yang terjadi selanjutnya, mengapa bisa terjadi. Nah, maka kita dapat memprediksinya atau memodelkan gejala-gejala alam, gejala-gejala fisika di alam ini dapat kita modelkan, misalnya gejala alam yang kasat mata ya, maksudnya yang tidak dapat kita lihat, dapat kita modelkan dalam suatu digital, video digital, animasi di komputer. Bagaimana caranya? Nah, yaitu dari
persamaan matematisnya. Persamaan matematis yang membentuk suatu diagram dan hasil akhirnya berupa animasi untuk menggambarkan atau modeling dari gejala-gejala alam yang terjadi. Misalnya medan listrik seperti ini. Kenapa bisa dapat gambar seperti ini? Kita bisa mendeskripsikannya dalam bentuk persamaan. Misalnya ini mendefinisikan medan skalar. Perhatikan medan skalar di sini hanya terdapat variabelnya saja, tidak terdapat arah ya, tentu saja. Jadi Pi, X, Y, Z ini akan sama dengan X pangkat 3Y dikurangi Z kuadrat. Di sini hanya ada nilainya saja, tidak terdapat arahnya. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Nah, lalu kita akan bahas tentang medan vektor. Medan vektor itu apa? Medan vektor ini, jika pada tiap titik X, Y, Z dari suatu daerah R dalam ruang, dikaitkan dengan sebuah vektor. Vektor V, X, Y, Z. Maka V disebut sebagai fungsi vektor dari kedudukan tersebut. Atau fungsi titik vektor. Atau bahasa Inggrisnya vector point function. Dan kita mengatakan bahwa sebuah medan vektor V telah didefinisikan dalam suatu ruang R. Nah, jadi kalau medan vektor, ya tentu saja persamaannya pasti dinyatakan dalam bentuk vektor. Nah, contoh dari medan vektor itu apa? Nah, medan vektor ini misalnya kecepatan, tentu saja seperti yang sudah kita bahas dalam fisika dasar 1 ya. Apa itu besaran vektor, besaran skalar? Nah, ini sekarang ada yang namanya medan vektor dan medan skalar. Sama saja seperti besaran vektor dan besaran skalar. Yang termasuk ke dalam medan vektor itu adalah kecepatan. Dan kemudian ada juga aliran air dari misalnya lautan, atau danau, itu merupakan salah satu contoh medan vektor. Dan lihat persamaannya. Untuk ciri khas persamaan medan vektor, ini kan tentu saja kita harus bisa membedakan ya, mana medan vektor dan mana medan skalar. Nah, ciri khas dari medan vektor itu pasti selain ada nilai, pasti ada apanya? Arahnya, Bu. Oke. Nah, sekarang nilainya dinyatakan dengan X, Y kuadrat, dan arahnya dinyatakan dengan I. I ini kan merupakan vektor satuan ya, dari suatu persamaan vektor. Nah, ini menyatakan arahnya. Maka untuk persamaan medan vektor, pasti ciri khasnya ada arahnya. Contohnya, V, X, Y, Z sama dengan X, Y kuadrat I dikurangi 2Y, Z kuadrat C ditambah Y kuadrat XK. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke, ini belum masuk ke gradien ya, gradien divergensi Po. Nah, namun kita akan mempelajari dulu tentang operator del. Operator del itu apa? Ini operator yang pasti sering akan digunakan dan pasti digunakan dalam mencari nilai gradiennya, divergensinya, dan curl dari suatu persamaan medan. Nah, operator del ini apa? Operator del ini merupakan operator pada diferensial vektor ya, yang disimbolkan dengan nabla. Ini disebutnya dengan nabla ya. Dan didefinisikan dalam bentuk turunan parsial. Nah, operator del ini bermanfaat untuk mencari gradien, divergensi, dan curl. Nah, maka del ini akan sama dengan do, ini disebutnya do ya, do X dari I tambah do Y tambah do Z K. Seperti itu. Bagaimana cara pengoperasiannya? Seperti biasa, kalau misalnya kita bikin contoh misalnya seperti ini. Fx, warna pink lagi. Seperti ini. Fx sama dengan del dot g, di mana gx, ini kan dot gx ya, sama dengan 5x kuadrat. Nah, berapakah nilai fx? Di sini yang ditanyakan. Berapakah nilai fx? Nah, tadi nabla itu sama dengan do x I, ini 5x kuadrat I, ini harus seperti ini, ditambah do Y ditambah do Z K, didotkan dengan 5x kuadrat I. Ini. Bagaimana pengoperasiannya?
kita kalikan secara dot, tapi berlaku hukum distributif dalam matematik. Maka fx akan sama dengan do x 5x kuadrat i dot i berapa? I dot i berapa? 1. 1. Kalau misalnya j dot i 0. 0, maka ini selanjutnya tambah 0 ya. Nah, berarti yang kita kerjakan tinggal yang ini saja. Maka fx akan sama dengan do x 5 dikali do x kuadrat. Atau fx-nya, do x ini pengertiannya sama kayak diferensial atau turunan. Maka sama dengan 5 turunan dari x kuadrat berapa? 2x, Bu. Ya, 2x. Maka 2x dikali 5. 10x. Oke, 10x. Ada yang bertanyakan sampai sini? Silakan, ada yang bertanyakan dulu? Insya Allah Bu paham. Paham? Oke. Kalau gitu, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke gradien dari suatu medan skalar. Berarti pemahaman dalam otak kita yang akan kita bahas sekarang mengenai medan skalar. Medan skalar tadi contohnya apa saja? Contohnya apa tadi? Medan yang termasuk ke dalam medan skalar. Potensial listrik. Potensial listrik. Kemudian apa lagi? Temperatur. Dan? Temperatur, Bu. Iya, dan temperatur. Berarti kita akan mencoba menghitung gradien dari suatu medan skalar, misalnya temperatur ataupun potensial listrik. Nah, lalu yang dimaksud dengan gradien itu apa? Kita tuh sedang menghitung apa sih dari si medan skalar itu? Nah, gradien ini merupakan kemiringan dari suatu medan vektor, sehingga hasilnya adalah fungsi skalar. Nah, jadi yang harus kalian pahami ketika kalian melakukan perkalian gradien, hasilnya itu pasti merupakan fungsi skalar. Ya, jadi harus berupa fungsi skalar. Nah, dalam matematika gradien ini secara teorinya ya, secara fisiknya itu kita sedang mencari kemiringan dari suatu medan vektor. Misalnya medan potensial listrik ya. Medan potensial listrik itu kalau misalnya kita gambarkan dalam suatu koordinat membentuk fungsi seperti ini diagramnya. Nah, maka yang kita cari dengan menggunakan operasi gradien adalah kemiringan dari si grafik ini. Kemiringan itu berapa? Seberapa curam sih kenaikan si medan listriknya yang asalnya medan listriknya datar-datar aja, besarnya kemudian tiba-tiba naik gitu. Seberapa curam kenaikannya? Nah, itu maka kita menggunakan gradien. Nah, dalam matematika, gradien ini sekarang kita akan bahas dalam operasi matematikanya ya. Nah, dalam matematika, gradien ini merupakan salah satu operator dalam kalkulus vektor yang berguna untuk mencari perubahan arah dan kecepatan dalam bidang skalarnya. Nah, gradien dari fungsi skalar f, x1, x2, x3, sampai xn dituliskan dengan del f. Ini namanya kita sebut del f ya, atau grad f. Nah, bisa juga tadi pakai nabla, tapi biasanya untuk penyebutannya dalam persamaan kita menyebutnya del f. Nah, kemudian pada sistem koordinat 2 dimensi, gradien f-nya itu dituliskan sama dengan do xi tambah do yj. Nah, pada sistem koordinat 3 dimensi berarti terdapat 3 sumbu koordinat pastinya. Maka bertambah yang asalnya dari cuman I dan J, maka bertambah menjadi K. Nah, menambah variabel K. Satu lagi. Nah, kita akan melihat di sini suatu video yang akan menjelaskan secara fisis. Gradien itu sebenarnya membahas tentang apa sih dalam suatu gejala alam. Dalam alam itu kita menggunakan operasi matematik gradien itu untuk mencari apa sih? Nah, kita lihat penjelasannya dalam video ini. Suaranya kedengeran nggak? Enggak, Bu. Kecil, Bu. Kecil banget. Kecil banget, tunggu bentar. They have to take a path that's not too steep so they can
Kedengeran nggak suaranya? Dengar, Bu. Kedengeran? Cuman rada patah-patah, Bu. Ya, oke. Mungkin karena sinyalnya ya. Di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan. Di sini dia akan membahas fenomena gradien atau dalam kehidupan sehari-hari itu tentang apa. Nah, kalau misalnya di luar negeri itu kan ketika musim salju biasanya mereka berolahraga ski ya. Nah, ketika dia berolahraga ski tentu saja dia pasti akan melakukannya dari titik yang tinggi hingga dan turun menuju titik yang terendah. Nah, ketika turun dari titik tinggi ke yang terendah itu pasti ada kemiringannya kan, kemiringan dari si bukitnya itu berapa miring gitu. Nah, kita lihat pembahasan selanjutnya. Nah, jadi dia menyebutkan kalau untuk turun bukit ya dengan menggunakan ski itu lebih mudah zigzag gitu atau turun ke kiri kanan daripada lurus terus langsung ke bawah karena itu akan sangat cepat sekali sehingga kita sulit mengkontrol kecepatan pergerakan kita gitu ketika sedang melakukan ski. Maka kalau ski yang udah profesional, meskipun udah profesional, dia akan turun dari bukitnya itu dengan cara zigzag, tidak langsung transfer lurus ke bawah. Nah, lalu di sini dia si naratornya itu menanyakan apa yang dimaksud dengan steepness itu apa ya? Kemiringan gitu. Maksudnya tuh curam. Apa yang dimaksud dengan kecuraman dari suatu bukit? Nah, maksudnya itu apa? XY plane. Nah, jadi dia di sini akan mencoba mencari kemiringan dari suatu bidang. Tadi kan kalau misalnya ski itu biasanya dilakukan di suatu pegunungan atau bukit ya, di mana kecuramannya itu menentukan tingkat kesulitan atau kecepatan si pelaku skinya itu. Nah, sekarang di sini dia lalu bagaimana kita mencari kemiringannya? Dia mencoba memproyeksikan atau membandingkan tadi yang bukit yang tadi ke dalam bentuk grafik, suatu grafik yang digambarkan dalam video berikut ya. The height z at any point on the surface itself is a unique scalar value f of xy. So Nah, di sini z ini merupakan nilai skalar, nilai medan skalar katanya tuh. Kan kalau misalnya menentukan ketinggian itu kan merupakan besaran skalar ya. Nah, maka untuk menentukan kemiringan itu kan identik dengan ketinggian. Dan ketinggian itu biasanya sebanding dengan sumbu Z dari suatu sistem koordinat kartesian. Nah, kita lihat selanjutnya. height z is a scalar. In fact, here f of xy is Nah, di sini untuk mencari kemiringan dari suatu bukit, kita menggunakan suatu bidang tangensial. Bidang tangensial itu berarti kita menggunakan prinsip tangensial dalam trigonometri ya. Nah, kita lihat di sini. Kemanapun kan panahnya pasti menuju puncak ya, menuju titik pusatnya. Nah, kalau dilihat dari pergerakan panahnya tadi, kemanapun dia bergerak, dia pasti akan perpendikular. Perpendikular itu tegak lurus terhadap kontur garisnya. Lihat ini kontur garisnya kan hitam itu, bidang itu menuju titik pusat yang ke atas ini. Berarti kan ini saling berpotongan atau tegak lurus ya, atau bahasa matematisnya istilahnya adalah perpendikular ya. Nah, kalau tadi itu kan kita melihat dalam sudut 3 dimensi ya. Nah, tadi melihat dalam sudut 3 dimensi. Nah, sekarang jika kita proyeksikan atau melihat ke dalam bentuk 2 dimensi. Nah, kita lihat panahnya ini kan menuju titik pusat. Nah, di mana panahnya ini merupakan gradiennya dari suatu fungsi.
atau kemiringan doang ke pusat gitu, ke titik pusat. Namun secara 3 dimensi jika kita lihat itu merupakan kita sedang menghitung kemiringan dari suatu bidang tersebut. Nah, ini dalam suatu vektor berarti dia memiliki arah dan kita namakan sebagai gradiennya. Nah, di mana arah dari si gradien F-nya ini spesifik atau identik sama dengan kemiringan dari si grafik tadi. Si grafik tadi atau si bidang tadi gitu ya. Kalau misalnya dalam pembahasan elektromagnetik itu kemiringan dari suatu medan skalar yang direpresentasikan dalam suatu grafik. Kemiringannya itu direpresentasikan dengan grad F atau gradien F. Nah, jadi besar kan kalau misalnya besar nilainya dari grad F itu sebanding dengan besarnya kemiringan. Jadi seberapa besar sih kemiringan dari bukit tersebut? Nah, kita bisa menghitungnya dengan menggunakan gradien atau seberapa besar sih kemiringan atau kenaikan dari suatu medan listrik, medan potensial listrik. Nah, maka kalau misalnya pertanyaan secara teoritisnya seperti itu, maka kita dapat mencarinya dengan You'll see that grad F is given by this definition involving the partial derivatives of F. Nah, jadi secara matematis, gradien F ini merupakan do X dari F, fungsi X, Fi, ditambah do Y dari fungsi F terhadap arah C. Ini untuk 2 dimensi ya, maka arahnya pun hanya ada 2 dimensi saja. The gradient vector field for the whole surface looks like this. Nah, jadi kalau misalnya kita gambar secara keseluruhan gradien dari suatu medan, dia menjadi seperti ini. However, as we've heard, skiers don't usually take the steepest of a path in any other direction. Nah, jadi di sini tuh kan katanya kalau semakin miring maka kecepatan si skinya itu yang sedang turun tuh semakin cepat ya. Maka untuk menjaga agar kecepatannya konstan si pemain ski ini biasanya turunnya tidak langsung lurus tapi zigzag miring. Nah, lalu bagaimana kita cara mencari kecuraman dari suatu bidangnya gitu, kita menentukannya. Nah, kita lihat selanjutnya. It turns out that provided we know grad, it's not too hard to find. Let's go back and look at Knoll in Somerset. In fact, to find the slope of any path on this hillside, we don't need a mathematical model. We can estimate. Katanya, misalnya, kan tadi yang di pertanyaan selanjutnya dari si pemain ski itu, bagaimana sih kita cara mudahnya untuk menentukan kemiringan, kalau biar tahu gitu, cara safety-nya itu paling lewat mana untuk turun dengan menggunakan ski itu. Nah, kita coba lihat lagi, tinjau lagi suatu bukit, di mana untuk mencari kemiringannya, kita tidak usah menghitungnya dari suatu model, maksudnya tuh dari secara grafis, kita tidak menghitungnya dari grafisnya gitu, secara langsung. Tapi kita bisa memprediksinya dari persamaan matematis, yaitu dengan menggunakan gradien. We don't need a mathematical model. We can estimate the slope from a map. Each of the contours on this map. Jadi kita lihat suatu kontur dari suatu map atau peta yang menunjukkan ketinggian dari sea level itu ketinggian dari air laut gitu ya. Berdasarkan ketinggian air laut. Earlier, we saw that the magnitude and direction of the steepest slope of a path at any point are given by the gradient. Di sini ada sebuah kontur ya untuk menentukan ketinggian dari suatu daerah. Kita pengen tahu tingkat kecuraman itu seberapa besar, maka kita bisa menggunakan prinsip gradien atau grad F. So, let's find the gradient vector at this point A. Nah, sekarang kita coba mencari ketinggian atau kecuraman dari suatu kontur di suatu titik. Kita misalnya ambil contoh titik A di sini. We're assuming that the ground between these two contour lines is in F, is perpendicular to the contour line through A, and so. Jadi yang perlu kita ingat lagi aturannya dalam gradien itu pasti sifatnya perpendikular atau saling tegak lurus dengan titik konturnya, dengan garis konturnya. Sekarang garis konturnya itu pada titik A itu yang merah ini ya, maka gradien itu akan tegak lurus dari titik A ke atas. Will be parallel to a unit vector n uphill. Rise in height along a path from the point A to the point B along the direction of grad is 10 meters. And as it's a map, that rise in height corresponds to going a horizontal distance AB. Nah, sekarang misalnya ini 90 meter dan garis B ini adalah 100 meter, maka jarak antara A dengan B ini adalah 10 meter. Using the scale on this map, that works out to be 30 meters. So, grad F. Nah,
Sedangkan kalau dalam skala di map, jarak antara A dan B itu adalah 30 meter. Maka grad F-nya ini akan sama dengan 10 per 30 terhadap arah N. Is rise over run. 10 divided by 30 in the direction N. In other words, grad F is a third of N. Of the gradient vector. But what's the slope of any path? Say this one, passing through the points A and C. The direction of the path is parallel to this unit vector. Nah, sekarang kita mencari kalau dari A ke C ini, arah gradien itu adalah U. The slope of 10 meters marked on the contour lines, but divided this time by the horizontals. So the slope of AC is a fifth. Nah, jadi kalau misalnya untuk AC, slope-nya itu kecuraman ya, kecuraman dari A ke C itu adalah 10. Tadi kan jarak antara kontur A ke kontur BC ini adalah 10 ya. Dibagi skala yang sesungguhnya adalah 50 dan arahnya adalah U. But all we've done so far is find the slope. Well, remember the contour lines are parallel, and so ABC is a right angle triangle to AC times cos alpha, which here means that 30 equals 50 cos alpha. Nah, sekarang ini mencoba sudutnya, mencari sudut kemiringannya ya. Maka kita bisa menggunakan perbandingan cos alpha, di mana AD ini akan sama dengan AC dikali cos alpha. Direction of AC. So, cos alpha is the dot product of the two unit vectors U and N. Maka cos alpha ini akan sama dengan all this together, we get the result that the slope of the path AC is equal to U. Atau kemiringan dari AC ini kan sama dengan U ya. Maka U ini akan sama dengan U didotkan grad F. This is a general result, showing how the slope of any path is related to grad F. Result, the dot product of perpendicular vectors is 0, so the gradient vector must be perpendicular to the contour. So, if skiers knew F and the direction of any proposed path, they could water in the direction of their proposed path with grad F. Jadi katanya untuk mencari kemiringan secara matematis dari lintasan ski si pemain ski ini, kita bisa dapat memperkirakannya dengan menggunakan gradien F. Nah, sampai sini ada yang bertanyakan? Masih memperhatikan? Ada yang bertanyakan? Masih, Bu. Oke, ada yang nggak ada yang mau bertanya? Tadi Bu, yang ini Rite patah-patah Bu suaranya pas di yang udah slope itu yang tadi. Gitu. Ya, nanti kalau untuk lebih jelasnya lagi saya cantumkan linknya ya, link untuk melihat video ini dan juga rekamannya ya, rekaman selama pembelajaran nanti akan saya lampirkan insya Allah. Jadi jangan lupa diingatkan saya kalau misalnya saya lupa untuk menguploadnya di YouTube atau di Google Classroom, silahkan hubungi saya ya untuk dipelajari lagi. Karena emang ini trouble-nya pasti di sinyal gitu, sinyal setiap individu kan berbeda ya. Nah, jadi emang kesulitannya kuliah daring seperti ini. Gitu. Jadi untuk meminimalisir kekurangannya atau negatif impact dari kuliah daring, ya nanti saya akan coba upload kembali di YouTube supaya kalian bisa melihat ulang pembelajaran hari ini, menonton ulang. Oke? Nah, kita lanjut. Nah, misalkan sekarang kita masuk ke contoh dari gradien dari medan skalar. Misalkan kita memiliki fungsi f(x, y) sama dengan x kuadrat tambah xy tambah y kuadrat. Nah, maka pada sistem koordinat dua dimensi, nah kita lihat di sini, karena sumbu koordinatnya hanya ada dua, maka ini merupakan sistem koordinat dua dimensi. Maka gradien f-nya dapat ditulis sebagai del f sama dengan fxi tambah fyj. Atau del f sama dengan dodo x dari fxyi tambah dodo y dari fxyj. Maka del f akan sama dengan 2x ditambah yi ditambah 2y tambah xy. Bagaimana cara menentukannya sehingga hasilnya seperti ini? Kita coba pelajari ya. Kita uraikan satu persatu supaya lebih paham. Kita masuk tadi contohnya itu, misalkan tadi katanya fx
sama dengan fxy ya. Nah. Diketahui f x, y sama dengan x kuadrat ditambah xy ditambah y kuadrat. Nah, yang ditanyakan sama dengan del dot f x, y sama dengan atau sama dengan grad f. Berapa? Maka jawab, maka ini akan menjadi delnya itu kan sama dengan do x i ditambah do y c dikalikan terhadap x kuadrat tambah xy tambah y kuadrat seperti ini. Maka akan sama dengan do x dikalikan x kuadrat tambah xy tambah y kuadrat i ditambah do y x kuadrat tambah xy tambah y kuadrat c. Nah, sekarang untuk yang pertama ini. Untuk yang pertama ini, hasil turunannya berapa? Ini diturunkan terhadap X. Berapa? Do X dari X kuadrat tambah XY tambah Y kuadrat. Ada yang tahu? Ini kan berarti sama dengan nih, do X kuadrat ditambah do X XY ditambah do X Y kuadrat dalam kurung I. Berapa? Satu persatu. Yuk. Do X 2x dari 2x 2X tambah 3 do X dari XY. Y Sama dengan berapa? Y Ya, sama dengan Y. Yang diturunkannya hanya X-nya saja ya. Do X dari Y. 0. 0. Maka hasilnya adalah 2X plus Y I. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah do Y-nya. Berarti ini sama dengan do Y X kuadrat ditambah do Y X ditambah do Y kuadrat kali J. Berapa hasilnya? 2x. Diturunkannya terhadap ditambah X ditambah Y. ini sama dengan 0 ya, karena diturunkannya terhadap Y, sedangkan ini adalah fungsi variabel X, maka sama dengan 0 hasilnya. Kemudian yang selanjutnya do Y XY. X. Ya, x X. Bu. Kemudian do Y kuadrat. 2y 2y Bu. Ya, tambah 2Y. Nah, seperti ini. Ada yang masih bingung? Ini adalah hasil akhirnya. Ini sama dengan del dot F. Ada yang masih bingung atau mau ditanyakan? Silahkan. Tidak ada yang ditanyakan? Selalu paham, Bu. Nah, oke, bagus. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, gradien dari medan skalar. Misalkan kita mempunyai sekarang fungsinya trigonometri ya. Nah, fungsi trigonometrinya itu f x y sama dengan x kuadrat sin y. Pada sistem koordinat 2 dimensi, gradien f dituliskan sebagai berikut. Do xf sama dengan 2x sin y, ini kan turunan dari
fungsi fx-y-nya ya terhadap x, maka 2x sin y. Kemudian do y f sama dengan x kuadrat cos y, maka del f xy ini akan sama dengan 2x sin y x kuadrat cos y. Bingung nggak? Ada yang masih bingung nggak? Bingung? Mau saya jelaskan? Dijelaskan saja, Bu. Jelaskan Boleh, Bu. saja. Oke. Pahami perlahan ya. Kalau ada yang belum jelas, silahkan tanyakan. Sekarang soal selanjutnya merupakan soal trigonometri. Kalau ini kan persamaan seperti biasa ya. Nah, sekarang soal selanjutnya dalam bentuk trigonometri. Diketahui fx sama dengan fx ya, ini salah maaf. F x, y sama dengan x kuadrat sin y. X kuadrat sin y. Yang ditanyakan adalah del dot f atau grad f. Berapa? Maka kita tinggal jawab. Kita lihat ya satu persatu, bahas satu persatu. Maka del dot f x, y kita uraikan. Del ini dalam bentuk 2 dimensi, berarti delnya itu sama dengan berapa? Delnya? Dodo X. Dodo F Ya, terhadap X. dodo x f x, y terhadap i, atau nggak usah dilangsungin, kita satu persatu aja biar lebih paham ya. Delnya dulu kita uraikan ya. Sekarang kita mau menguraikan delnya dulu biar lebih paham. Delnya itu akan sama dengan do x kali i ditambah do y kali j. Dapat dipahami kenapa seperti ini? Paham, Bu. Dapat, Bu. Selanjutnya kita masuk ke fx-nya. Didotkan dengan x kuadrat sin y. Maka hasilnya akan menjadi kaliannya menjadi do x dikali x kuadrat sin y kali arahnya i ditambah do y x kuadrat sin y terhadap y. Seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat, ketika kalian melakukan penurunan, kalian lihat ini diturunkannya terhadap variabel apa? Yang diturunkannya berubahnya terhadap variabel apa? Gitu. Kita lihat di sini untuk yang pertama ini berubahnya terhadap variabel X. Maka persamaannya menjadi 2x cos 2x. kita lihat ini ada 2X. dua macam, dalam satu persamaan itu ada 2 macam variabel ya, ada x kuadrat, ada sin y. Paham ya? Nah, sekarang di sini berubah terhadap variabel x. Maka kita keluarkan variabel y-nya. Ini kan perkalian ya. Keluarkan variabel y-nya menjadi sin y do x kuadrat i. Seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita lihat di sini. Dia berubahnya terhadap variabel apa? Y. Iya, Bu. Ya, maka kita pisahkan yang variabel x ya. Ini karena hukumnya berlaku dalam perkalian ya. Perkalian. Beda lagi kalau misalnya penjumlahan pengurangan berlaku sifat distributif. Jadi satu persatu didiferensialkan. Maka x kuadrat do y sin y j. Seperti ini.
Nah, untuk yang pertama kita lihat. Berarti yang diturunkan adalah X kuadratnya saja. Hasilnya berapa? Dodo X dari X kuadrat. 2X. Ya, 2X dikalikan Sin Y. Ini 2X dikalikan sin Y. I ditambah selanjutnya. Ini X kuadratnya nggak diturunkan ya, maka kita tulis X kuadrat dodo Y terhadap sin Y. Turunan dari sin. Apa? Pas, Bu. Cos. Maka X kuadrat cos Y C arahnya. Seperti ini. Dapat dipahami atau ada yang menanyakan? Ada yang menanyakan? Paham, Bu. coba Bu. Oke. Kalau gitu saya lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Ini masih contoh soal lagi ya. Silakan dipelajari masing-masing. Ini dimasukkan nilai P-nya. Oke, sekarang contoh soal. Misalkan Pi sama dengan X kuadrat, YZ pangkat 3, tambah XY kuadrat, Z kuadrat. Tentukan grad dari Pi. Nah, pada poin, sekarang ditentukan poin P sama dengan 1,3,2. Sekarang, kalau misalnya dilihat dari persamaan, ini merupakan gradien pada berapa dimensi? 1 dimensi kah, 2 dimensi kah, 3 dimensi kah, atau 4 dimensi? 3, Bu. Kenapa bisa tahu 3 dimensi? Karena terdiri dari 3 variabel, Bu. Iya, oke. Karena dalam satu persamaan terdapat 3 variabel. Maka ini merupakan gradien terhadap ya. Ini mau saya bahas atau nggak usah? Atau udah paham kalian yang ini? Mau dibahas nggak? Bahas saja, Bu. Bahas aja, Bu. Udah, Oke, kita paham ya. Bahas tuh. Tadi diketahui Pi sama dengan, soalnya berapa ya tadi? X kuadrat YZ pangkat 3. X kuadrat YZ pangkat 3, XY kuadrat Z kuadrat. Oke. X kuadrat Y Z pangkat 3 ditambah berapa ya tadi? XY kuadrat Z kuadrat. X kuadrat Y Z kuadrat. Benar ya? Ya. P-nya berapa tadi titik P-nya? 132. Ya, 132. Oke. Ditanyakan del dot P. Berapa? Maka Itu tadi salah, Bu. apa? Yang Y itu. Yang P-nya. plus X, Y kuadrat, Y kuadrat. Ah, ya oke. Berarti yang kuadratnya Y-nya ya? Ya. X, Y kuadrat, Z kuadrat. Gitu. Maka del dot P sama dengan, kita uraikan satu persatu ya. Delnya, sekarang delnya dulu. Delnya itu sama dengan apa? Dodo X I. Dodo X, I, ditambah do, Y. J, ditambah do, Dodo Z, Z. K. Oke, selanjutnya yaitu ini, persamaan Pi-nya. Didotkan dengan Pi-nya itu X kuadrat YZ pangkat 3 ditambah X Y kuadrat Z kuadrat. Seperti ini. Ya. Maka ini berlaku sifat distributif. Dikalikan satu persatu. Atau sama dengan menjadi, kita bedakan warnanya ya. Satu persatu.
Nah, ini berarti tuh. Maka del dot P ini akan sama dengan yang pertama, yaitu do X terhadap X kuadrat Y Z pangkat 3 ditambah X Y kuadrat Z kuadrat I. Kemudian selanjutnya ditambah do Y terhadap X kuadrat YZ pangkat 3 ditambah X Y kuadrat Z kuadrat Y. Ya, distributif ya, satu persatu. Nih, ini satu persatu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ditambah do Z terhadap X kuadrat YZ pangkat 3 ditambah XY kuadrat Z kuadrat K. Oke. Sampai sini dapat dipahami? Dapat, Paham, Bu. Bu. Oke. Sekarang satu persatu ya. Yang ini dulu. Sekarang yang pertama dulu ya. Turunannya berapa? Ini tuh jika kita diuraikan menjadi seperti ini. Do X terhadap X kuadrat Y Z pangkat 3 ditambah, ini dalam kurung ya, do X Y kuadrat Z kuadrat I. Seperti ini. Berapa yang pertama? Yang ini. Do X dari X kuadrat YZ pangkat 3. 2X YZ 2X pangkat 3 2X Y Z pangkat 3 pangkat 3 ditambah selanjutnya do X 2Y kuadrat. Berarti berapa? Y kuadrat. Y kuadrat X Z pangkat 2. Ya, Y kuadrat Z kuadrat. Seperti ini ya. Ini untuk hasil yang pertama. I. Oke. Selanjutnya yang hijau, yang warna hijau ini. Ini kita uraikan menjadi do Y terhadap X kuadrat YZ pangkat 3 ditambah do Y terhadap X Y kuadrat Z kuadrat terhadap arah J. Maka hasilnya adalah yang pertama berapa? X kuadrat Z 3. Ya, X kuadrat Z pangkat 3 ditambah berapa? X X 2Y 2Y pangkat Z kuadrat ini ya. Z. Berarti duanya kita kedepankan X, Y, Z kuadrat kali Y ya terhadap arah J. Sekarang yang warna kuning. Yang warna kuning ini, bentar. Space-nya biar cukup. Di atas aja deh, di atasnya. Yang warna kuning ini kita proyeksikan lagi ya. Tuh. Ke atas ini menjadi do Z X kuadrat YZ pangkat 3 ditambah do Z X Y kuadrat Z kuadrat. Oke. Apa bilang ya? Bentar. Terhadap J. Ini hasilnya sama dengan berapa? Yang pertama. X pangkat X kuadrat Y Z 3
Z pangkat 2. Ya, berarti kalau disederhanakan menjadi 3x kuadrat Y Z pangkat 2. Seperti itu ya. Ditambah selanjutnya. Selanjutnya berapa? X 2 X Y Y kuadrat 2Z. Ya, 2xy kuadrat Z. Ini terhadap arah Y. Maka jika kita satukan seluruhnya, arah nah, maka del, bentar. Del dot P ini hasilnya akan sama dengan, tadi yang pertama itu berapa ya? 2xy pangkat xyz pangkat 3 y 2xyz pangkat 3 ditambah y kuadrat z kuadrat y kuadrat z kuadrat dalam kurung i ditambah x kuadrat z pangkat 3 x kuadrat z pangkat 3 ditambah 2xyz kuadrat 2xyz kuadrat terhadap y ditambah selanjutnya 3x kuadrat yz kuadrat 3x kuadrat yz kuadrat ditambah 2x y kuadrat z. 2x y kuadrat z terhadap arah K ya. Nah, tadi di soal disebutkan terhadap titik P ya. Terhadap titik P kan? ya Bu. Ya. P-nya berapa? 1, 3, 2. 3, 2 Bu. 3, 2. Ini artinya pada titik X sama dengan berapa? 1. 1. Dan Y sama dengan 3. 3, Z sama dengan 2. Nah, sekarang kita substitusikan ke persamaan di atas. Kita substitusikan, maka del dot P akan sama dengan 2 dikali 1 dikali 3 dikali 2 pangkat 3 ya. Ditambah 3 kuadrat dikali 2 kuadrat. Ini untuk arah J ditambah, arah I ya. Arah I, arah J. Arah ibu. 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 Ya. Selanjutnya adalah 1 kuadrat dikali 2 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 dikali 3 dikali 2 pangkat 2 J. Seperti ini ya. Jangan bingung ya. Perhatikan. Ditambah selanjutnya yang ini. Bentar. Selanjutnya yaitu bentar. 3 dikali 1 kuadrat dikali 3 dikali 2 kuadrat ditambah 2 dikali X yaitu 1 dikali Y kuadrat 3 kuadrat sama dengan K ya. Nah, kita hitung satu persatu. Untuk yang lain pertama ini, berapa? 2 pangkat 3 berapa? 8. Ya, 8. 8 kali 3, 24. 24. Kali 2, 48. 48. Ditambah 3 pangkat 2, 9. 9. Kali 4, 36. 36. Oke, ini untuk yang I. Ditambah, berapa? Yang pertama itu
8. Berapa? 8. 8. Ya, 8 ditambah, berapa itu? 8 ditambah 2 pangkat 2, 4. Kali 3, 12. Kali 2, 24. Betul? Betul. Nah, terus selanjutnya 2 pangkat 2, 4. Kali 3, 12. Kali 3, 36. Betul? Betul. Ibu itu yang Z-nya belum kemasukin, Bu. Yang terakhir. Ah, iya. Benar-benar. Ini harusnya dikali Z itu 2 ya? Kali Iya, Bu. 2? Oke, Ya, Bu. benar. Berarti selanjutnya 3 pangkat 2, 9. 9 kali 2, 18. 18 kali 2, 36. Betul? Betul. 6. Nah. Oke, kita hitung total, berarti hasil akhirnya adalah 84I I sama dengan 84I ditambah 32J ditambah 72K. Betul nggak? apa deh? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ini udah hasil akhirnya seperti itu. Ada yang tanyakan? Ya, Bu, cukup. Cukup. Oke, Mampu. udah mulai pusing kalian? Lumayan, Bu. Mulai Iya. panjang Bu ininya, isinya. Ya, soalnya emang seperti itu. Emang nanti juga UTS gak akan jauh seperti dari itu. Minggu depan kan ya UTS? Apa masih ada satu pertemuan lagi? Harusnya minggu depan kayaknya ya. Ya, Bu. Nah. Sekarang pertemuan 7, Bu. Iya, sekarang pertemuan 7 berarti pertemuan terakhir ya harusnya. Tapi kalau nggak salah saya punya hutang 1 kali pertemuan deh sama kalian. Kurang 1 pertemuan kan seharusnya sama kalian. Iya, Bu. Iya, Ya. Bu. Nanti kita langsung masuk dulu aja ke sifat-sifat gradien. Nah, misalkan si X, Y, Z dan sigma ya. X, Y, Z adalah fungsi-fungsi skalar yang diferensiabel pada setiap titik X, Y, Z. Maksudnya pada setiap persamaan fungsinya dapat diturunkan. Dan C adalah bilangan real. Maka berlaku, ini merupakan rangkuman dari berbagai contoh yang tadi. Kalau misalnya del dari persamaan yang dijumlahkan, maka berlaku sifat distributif. Del pi tambah del sigma. Kemudian del kalau misalnya 2 kali persamaannya pi, maka 2-nya dikeluarkan, delnya dikalikan terhadap pi-nya. Maksudnya seperti ini contohnya. Ini misalnya, tunggu, ini udah kelihatan belum kalian? Ibu belum pindah. Belum pindah, Bu. Beda, Ibu. Bu layarnya Bu tetap yang tadi Bu, contoh soal belum pindah. Kenapa tuh kalian teh diem aja? Gak enak, Bu. Udah kelihatan sekarang? Udah, Bu. Udah Bu, udah. Udah, Bu, sudah. Sekarang sifat-sifat Sifat-sifat gradien. Ya. Ini sifat-sifat gradien kalau misalnya ada 2 macam fungsi pi dan sigma. Nah, kalau misalnya delnya, misalnya ini, kalau contoh yang ini tuh, tunggu. Misalnya seperti ini. Yang ini tuh misalnya del terhadap pi itu sama dengan 2x dan sigma-nya itu sama dengan 2y. Maka del didotkan pi plus sigma ini akan menjadi del dikalikan pi ditambah del dikalikan sigma. Maka del dikalikan 2x seperti ini contoh sederhananya ya. Kemudian untuk hukum yang kedua, maksud persamaan yang kedua seperti ini misalnya. Maka misalnya atau 3 ya. 3 pi, maka ini menjadi 3 dikalikan del dot pi. Maka sama dengan 3 dikalikan del dot pi-nya 2x. 2x. Nah, kerjakan dulu yang di dalam kurung, baru dikalikan dengan 3. Seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau misalnya perkalian. Nah, jika misalnya perkalian, del kali pi kali sigma, maka akan berlaku tambah sigma kali del kali pi. Maka ini menjadi 2x dikalikan del dot 2y ditambah del dot 2x. Seperti ini. Seperti biasa, kerjakan dulu yang ada di dalam kurung.
Setelah dikerjakan baru dikalikan dengan bilangan yang ada di depannya. Seperti itu. Dapat dipahami? Dapat, Bu. Oke. Selanjutnya, ini kalian disuruh mencoba membuktikan. Nah, kalau misalnya del dikalikan Pi plus sigma itu sama dengan del dikalikan Pi ditambah del dikalikan sigma. Nah, maka kita uraikan di sini. Dia coba membuktikannya itu diuraikan, delnya diuraikan dulu menjadi dodo X terhadap Pi tambah sigma kali I. Bagaimana cara membuktikannya seperti ini? Oke. Kita lihat ya. Del, tuh. Del dikalikan Pi plus sigma. Seperti ini ya. Maka buktikan kenapa menjadi del dot Pi tambah del dot sigma. Bagaimana cara membuktikannya? Kita lihat. Del kali Pi tambah sigma ini sama dengan delnya itu berapa? Delnya itu apa delnya? Delnya itu apa tadi? Dodo X. Dodo Pi per X. Dodo Dodo X I ditambah dodo Y. Tunggu, ini dalam 3 dimensi, 2 dimensi ya? Dua. Hingga korban mulai mencari makannya mati GoFood. 3, Bu, 3. 3, Bu. 3 dimensi. Ya, berarti ditambah dodo Z K dikalikan dengan Pi tambah sigma. Seperti ini. Dikalikan satu per satu. Dodo X dikalikan I tambah sigma dikalikan I ditambah dodo Y dikalikan Pi tambah sigma Y ditambah dodo Z dikalikan Pi tambah sigma K. Sampai sini dapat dipahami? Dapat, Bu. Oke. Nah, lalu kita uraikan. Di sini. Dodo X dikalikan Pi kalikan I ditambah dodo Y dikalikan sigma dikalikan I ditambah dodo Y. Ini salah, bukan Y. Ini dodo X, ya. Dodo Y dikalikan Pi Y ditambah dodo Y dikalikan sigma Y ditambah dodo Z I dikalikan K ditambah dodo Z sigma dikalikan K. Tuh. Sampai sini dapat dipahami? Dapat, Bu. Oke. Kita kumpulkan, kelompokkan yang Pi dengan Pi semua. Nah, ini tulis. Maka del Pi plus sigma sama dengan dodo X Pi I ditambah dodo Y Pi Y ditambah dodo Z I K. Masih bisa diikuti? Masih, Bu. Masih, Bu. Selanjutnya kita kelompokkan yang sigma. Kelompokkan yang sigma ditambah dodo X sigma Y ditambah dodo Y. Dodo X sigma. Tuh, ini salah. Masih, ini ada pusing ya? Saya salah, nggak ada yang benerin nih. Dodo Y sigma Y ditambah dodo Z sigma K. Oke. Kita keluarkan Pi-nya dan keluarkan sigmanya. Untuk
Yang ini menjadi sama dengan dodo X I ditambah dodo Y C ditambah dodo Z A dikalikan Pi. Ngerti kenapa menjadi seperti itu? Ngerti, Bu. Oke, ditambah apa? Ditambah apa? Selanjutnya Dodo X I I ditambah ditambah dodo X dodo Z dodo dodo YZ Dodo yo Y. G J. do Dodo Z. dodo Z dikalikan Sigma. sigmanya. Oke, perhatikan di sini. Ini tuh apa? Dodo XI tambah dodo YJ tambah dodo ZK. del Del. Ya, ini adalah del. Maka nih apa? Del, bentar. Penuhan. Maka ini adalah del dan ini juga adalah del. Del. Itu terbukti del si plus sigma sama dengan omega. Kok rubah lagi? Sama dengan del si ditambah Sigma. del sigma. Tunggu bentar. Ditambah del sigma. Oke. Sampai sini dapat dipahami? Tapi Bu. Dapat Bu, paham. Ya. Insya Allah, Bu. Insya Allah ya, semoga paham ya. Nah, ini juga cara pembuktiannya. Bagaimana cara membuktikan del dikalikan C kali Pi. Kenapa bisa menjadi C kali del Pi? Nah, silahkan, ini nggak usah dikerjain deh. Silahkan coba buat latihan kalian, buktikan, pelajari dan pahami cara membuktikan. Ini yang ini ya, del dikalikan C Pi. Ya, silahkan dikerjakan. Nanti saya buat dulu forumnya di dalam classroom ya. Nah, selanjutnya turunan berarah. Ini sudah masuk ke dalam gradien. Untuk gradien kita bahas di pertemuan berikutnya saja ya. Untuk sekarang sampai turunan berarah gradien ini masuk gradien divergensical ya. Ini masih sama sih. Ini masih masuk nih. Rumus gradien ini dapat dikembangkan untuk mendefinisikan turunan berarah, yaitu misalnya Pi diferensiabel di X, Y, Z. Maka Pi memiliki turunan berarah di X, Y, Z pada arah vektor satuan Pi sama dengan del Pi terhadap arah U. Dengan harga maksimumnya itu sama dengan besar dari del Pi. Contohnya seperti apa? Misalnya, jika Pi sama dengan 2X, Z pangkat 4 min X kuadrat Y, carilah del Pi. Dan besar del Pi pada titik 2, min 2, 1. Nah, ini cara pengerjaannya bisa kalian seperti ini. Del dikalikan Pi dulu, kemudian disubstitusikan titiknya, baru dicari besarnya. Ya, ini di-PR-kan juga ya. Berarti yang di-PR-kan itu adalah contoh soal yang ini sama pembuktikan yang del C dot Pi ya. Kerjakan ya. baik Bu. Oke, biar kalian lancar memahaminya. Nah, ini udah ada pembahasannya sebenarnya. Jadi silakan dikerjakan. Dan berikut contoh soal yang selanjutnya juga silakan dikerjakan ya. Nanti untuk pertemuan ke depannya kita akan bahas tentang divergensi. Divergensi dan curl ya, belum dipelajari. Sampai sini pertemuannya. Ada yang bertanyakan dulu? Bu, untuk tugasnya berarti ada 2 ya, Bu? Ada 3 soal. Satu lagi yang mana? Ini. Ini. Yang membuktikan 1, yang contoh soalnya 1. Ya, nih. Yang ini kan yang membuktikan. Del C dot Pi. Ini buktikan. Ya. Kemudian yang kedua adalah yang ini. Contoh soal yang ini. Yang ketiga adalah contoh soal yang ini. Nanti saya bikin dirangkum deh sama saya di Google Classroom ya. Ya. Oke, Bu. Ada yang tanyakan nggak? Deadline-nya sampai kapan, Bu? Pertemuan minggu depan sebelum tes. Baik, Bu.
Oke, silakan kerjakan ya. Ada yang bertanyakan lagi nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada yang bertanyakan, saya tutup perkuliahan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa dipelajari lagi setelah perkuliahan hari ini supaya bisa lebih paham lagi. Saya tutup perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Izin keluar, Bu. Ya. Izin live, Bu. Ya, silahkan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Ya.